Shalom, kembali menyapa dalam sapaan harian GKJ Manahan Surakarta. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 11 ayat 5 yang demikian bunyinya. Sebagaimana engkau tidak mengetahui pergerakan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang membuat segala sesuatu. Suatu hari saya membaca sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang bunyinya seperti ini. You would not have learned to ride a bike if someone you trust did not let go. Nah, jadi kamu tidak akan belajar mengayuh sepeda jika seseorang yang kamu percaya tidak melepaskanmu untuk mengayuh sendiri. Nah, saudara, ketika kita melihat dan mencermati anak yang sedang belajar naik sepeda, biasanya ia akan didampingi oleh orang yang ia percaya seperti orang tua untuk memegangi dia. Jadi pegangi sambil mengayuh sepeda. Ketika sudah sedikit lebih mahir, ia akan dilepas tapi akan berpaut pada ban ketiga. Jadi sudah tidak dipegangi orang tua, tapi ada ban yang ketiga yang di samping kiri atau kanan sepedanya di bagian belakang. Lalu ketika sudah mahir lagi, sudah dilepaskan semua dan bisa langsung pancal sendiri. Nah, baik itu orang tua sebagai yang memegangi maupun ban ketiga sebagai yang mengamankan, itu semua adalah sesuatu yang baik dan bisa menolong anak tadi untuk belajar. Tetapi ketika orang tua melepaskan pegangannya dan ketika ban ketiga tadi dilepaskan dari roda belakangnya, anak akan menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan dan ketakutan yang mungkin luar biasa terasa. Namun itu semua justru akan menjadi proses yang mendewasakan proses latihan dan belajarnya supaya semakin lihai dan mahir. Dan akhirnya anak itu bisa mandiri. Tapi tidak dipungkiri momen ketika pegangan itu dilepaskan, ban ketiga itu dilepaskan, itu suatu yang sangat-sangat memacu ketakutan, memacu ketegangan tersendiri dalam hati yang sedang belajar naik sepeda. Nah, saudaraku, pada tahun yang baru ini, kita diajak oleh kitab Pengkhotbah yang mengingatkan kita bahwa kita tidak mengetahui pekerjaan Allah yang membuat segala sesuatu. Mungkin ada kalanya kita merasa seperti dilepaskan Tuhan, seperti ketika orang tua membiarkan anaknya dilepaskan lalu belajar sepeda sendiri tanpa dipegangi. Memang terasa menakutkan, ngeri, dan tidak mudah, menantang, challenging. Tetapi mari kita belajar bahwa mungkin salah satu ketidaktahuan kita akan bagaimana cara Allah membuat segala sesuatu, termasuk pada kala Tuhan melepaskan kita untuk kita mandiri, berjerih, mandiri berproses, berlatih di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penyelenggaraan Tuhan, di dalam pengawasan Tuhan. Dan saudara-saudaraku, kita belajar memelihara iman dalam kemandirian, dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Ada kalanya Tuhan memegangi kita, seperti ketika orang tua memegangi anaknya belajar sepeda. Dan juga ada kalanya Tuhan melepaskan, supaya kita belajar, berlatih, dan semakin naik level. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, bukan berarti Tuhan meninggalkan. Tapi Tuhan justru lebih sayang, dan tetap menyertai, tapi dalam bentuk lain. Dia tidak menyertai dengan cara memegangi, tapi dia dengan mengawasi dan menjaga kita dari jarak yang aman, supaya kita bisa mandiri, berproses, bertumbuh iman kita. Jika Tuhan tidak melepaskan kita seperti orang tua melepaskan pegangannya pada kita ketika kita belajar bersepeda, maka iman kita tidak bertumbuh, tidak ter-challenge. Nah, jadi pada saat ini kita diajak untuk percaya ketika rasanya Tuhan melepaskan, tapi sebenarnya tidak melepaskan. Karena kita diingatkan oleh kitab Pengkhotbah tadi bahwa kita tidak tahu bagaimana cara Allah membuat segala sesuatu, termasuk memupuk dan menumbuhkan kedewasaan, kemandirian iman kita dalam berhubungan dengan Tuhan. Maka selamat terus percaya kepada Tuhan, betapapun kondisi, keadaan yang sedang kita rasakan saat ini, percayalah Tuhan menumbuhkan iman kita melalui tantangan, rintangan yang kini sedang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Dengan segala keberadaan kami ya Tuhan, kami bersyukur atas hari baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan kami bersyukur atas kesempatan, atas waktu
atas kesehatan, kekuatan, dan orang-orang yang mengasihi kami di sekitar kami. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa dalam momen-momen tertentu kehidupan, meskipun kami rasa itu berat, tapi itu bisa kami imani sebagai cara Tuhan mendewasakan iman kami dalam kami hidup berjalan bersama dengan Tuhan, dalam kami berhubungan dengan Engkau di kehidupan kami. Maka beri kami kekuatan, keteguhan, keyakinan, iman yang semakin murni ditempa oleh peristiwa yang kami hadapi. Dan kami juga, Tuhan, kuatkan pengharapan kami. Dan kami juga berdoa bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi orang-orang yang berharga bagi diri kami, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka dan berkati mereka dengan kesehatan. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan, yang hanya kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.